Halo sahabat GKI dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rahmadi Putra dari GKI Pasir Koja Bandung di dalam program Sapaan Gembala GKI. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, betapa penyertaan Tuhan boleh kami alami dan kami rasakan, dan sebentar kami akan bersama-sama juga merenungkan sebagian firman-Mu, kiranya Tuhan juga yang menolong kami, sehingga kami boleh sungguh menerima firman-Mu dengan baik, terlebih melakukan firman itu di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan membuka hati pikiran kami, biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara, renungan hari ini saya beri judul Jadilah Fleksibel. Ya, fleksibilitas yang biasa diartikan sebagai kelenturan atau keluasan. Ya, ini adalah sebuah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan cara berpikir dan sikapnya terhadap orang lain. Maka orang yang fleksibel bisa diartikan orang yang mau membuka diri terhadap segala gagasan, ide atau rencana yang berbeda. Orang yang membuka diri terhadap perubahan. Dia tidak takut untuk dikritik. Dia rela diberikan masukan demi menjadi diri yang lebih baik. Ya. Nah, namun sebaliknya, orang yang tidak fleksibel jelas berarti dia orang yang kaku, orang yang keras kepala, orang yang mementingkan dirinya sendiri. Ya, dan orang yang tidak fleksibel ini biasanya tidak mau mendengarkan ide orang lain, cenderung memaksakan kehendak dan tidak bersedia dikritik. Ya, termasuk yang mana nih? Kita orang yang fleksibel atau yang tidak fleksibel, saudara? Ya, nah pertanyaannya, seberapa penting sih fleksibilitas di dalam hidup kita? Nah, saya mau mengajak kita untuk belajar dari pohon bambu, saudara. Mungkin saudara ada yang punya di rumah ya, pohon bambu, atau setidaknya kita pernah memperhatikan pohon bambu, ya. Nah, pohon bambu ini biasa disebut sebagai the green steel atau baja hijau, saudara. Ya, kenapa? Karena hal ini dikarenakan bahwa pohon bambu itu punya serat yang melampaui kekuatan kayu atau bahkan baja dengan diameter yang sama. Ya, karena itu beberapa arsitek saat ini bahkan mulai mengembangkan konstruksi bambu di dalam membuat bangunan yang tahan gempa.
Sebab batang bambu sangat lentur dan elastis ketika diombang-ambingkan tiupan angin ke segala arah, batang bambu tetap bisa mengikuti arah angin. Dia tidak berdiri dengan tegak dan kaku, tapi dia akan menyesuaikan diri mengikuti arah tiupan angin. Nah, setelah angin berlalu, maka bambu akan kembali ke posisi awalnya. Ya, dan kemampuan menyesuaikan diri inilah yang membuatnya tidak mudah patah. Nah, ini berbeda dengan pohon lain. Pohon lain ketika diterpa angin, dia akan berdiri dengan kaku dan tegak seakan-akan menantang kekuatan angin. Akibatnya ranting atau batangnya bisa patah. Ya, tetapi sebaliknya bambu justru dia membiarkan diri diarahkan oleh tiupan angin, dan sifat lentur ini yang menyebabkan pohon bambu mampu bertahan di dalam badai atau angin yang keras. Pohon lain berkonfrontasi dengan angin, tetapi bambu dia bisa beradaptasi. Nah, saudara, sesungguhnya kita pun harus bisa menjadi orang yang lentur. Orang yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi. Dan tentunya juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara-saudara. Bukankah hidup kita bagaikan pohon yang sewaktu-waktu bisa diterpa oleh angin kencang, badai persoalan, kesulitan, dan penderitaan? Apakah kita menantang dan melawan angin seperti pohon lain? Apakah kita seperti pohon bambu yang mau bersikap lentur supaya kita bisa bertahan dan kemudian pulih kembali? Nah, saudara, di dalam bacaan kita hari ini pun kita diperlihatkan bahwa Paulus juga menunjukkan sikap fleksibelnya ketika ia dan Silas pergi ke jemaat-jemaat untuk menyampaikan keputusan persidangan di Yerusalem. Nah, di dalam rangkaian perjalanan itu dikatakan 2 kali Roh Kudus atau Roh Tuhan melarang mereka. Ketika mereka mau masuk ke Asia, Roh Kudus mencegah. Kemudian ketika mereka mau masuk Bitinia, Roh Yesus pun juga tidak mengizinkan mereka masuk. Ya, jadi meski Paulus dan Silas sudah punya rancangan, mereka sudah punya plan sendiri. Tapi karena Roh Tuhan menuntun ke arah yang lain, maka Paulus dan Silas bersedia mendengarkan Tuhan. Mereka harus bersedia meninggalkan rencana, mengubah rencana mereka semula. Karena mereka tahu bahwa yang diperjuangkan di sini yaitu visi dari Tuhan, kehendak Tuhan, bukan rencana mereka sendiri. Itu sebabnya kesediaan Paulus dan Silas di dalam mereka mengubah rencana, menuntun mereka kepada maksud Tuhan, yaitu memberitakan Injil untuk jemaat di Makedonia. Nah, demikian juga dalam hidup kita, saudara-saudara. Harus kita akui, kadang kita mungkin jadi orang yang kaku. Susah dikasih masukan. Kita mungkin jadi orang yang marah kalau dikritik. Kita mungkin jadi orang yang tersinggung kalau kemauannya nggak dituruti. Ya, apabila kita terus bersikap kaku seperti itu, bukankah relasi kita dengan orang lain juga akan mudah rusak? Ya, akan tetapi bila kita mau dan mampu menyesuaikan diri, bersedia untuk lentur, fleksibel, kita bersedia mau mendengarkan saran dan ide orang lain, maka kita akan terhindar dari pertentangan-pertentangan yang tidak perlu. Namun juga perlu diingat, saudara, jadi orang fleksibel tidak sama dengan orang yang tidak memiliki prinsip. Ya, orang yang tidak berprinsip berarti orang yang selalu mengikuti apapun yang orang lain katakan. Ya, nah ini berbeda dengan fleksibel. Orang yang fleksibel dia tetap punya prinsip, dia tetap akan melakukan kebenaran. Ya. Tapi dia bersedia menyesuaikan diri, dia bersedia menerima masukan, dan bersedia untuk mengalami perubahan, sekalipun itu tidak menyenangkan atau tidak membuat nyaman.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua, jadilah anak Tuhan yang fleksibel. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan bagaimana kami harus menjadi anak-anak Tuhan yang fleksibel, yang mampu menyesuaikan diri dengan orang lain, yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang ada. Karena kami sadar hanya dengan sikap yang lentur dan fleksibel, kami juga akan mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau menyerahkan kehidupan kami semua, dimanapun kami berada. Kami serahkan keluarga kami, pekerjaan kami, seluruh kehidupan kami hanya di dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan penyerahan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.